Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Ngariung merupakan salah satu segmen yang ada di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung, di mana kita akan berbicara dan juga berkeliling menggali potensi-potensi yang ada di kewilayahan Kota Bandung. Khususnya kali ini kita sedang berkeliling ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, kalau misalnya kita berbicara tentang Kota Bandung, image-nya orang-orang tahu Kota Bandung itu kota yang penuh dengan kuliner yang enak-enak, fashion yang sangat nyentrik, terbaik, terkini. Nggak cuma itu, Kota Bandung juga menyimpan potensi destinasi wisata alam khususnya yang sangat menarik dan masih tersembunyi atau hidden gem. Nah, di daerah Bandung Utara, kali ini sedang berada di daerah Bandung Utara nih wargi Bandung. Di daerah Bandung Utara ini menyimpan potensi-potensi wilayah-wilayah yang lekat dengan alam dan juga ada inovasi yang baik di mana ini bisa membantu warga menjaga lingkungan kebersihannya. Mungkin wargi Bandung penasaran? Yuk kita simak langsung, ngobrol langsung bersama Lurah Hegarmana. Di sini samping saya sudah ada Bapak Sopandi SAP. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sampurasun Pak. Sampurasun Rapes. Ya. Nah, kali ini kita akan berbicara dulu, berkenalan dulu dengan Bapak Sopandi terkait bagaimana sih Pak profil dari Kelurahan Hegarmana sendiri. Bapak bisa menceritakan secara singkat. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Sopandi, Lurah Hegarmana, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Dalam hal dengan profil Kelurahan Hegarmana, Kelurahan Hegarmana ini berada di kawasan Bandung Utara, Kota Bandung. Dengan jumlah penduduknya yaitu sekitar 17 ribuan. Dan jumlah RW-nya ini ada 11 RW dan 66 RT. Dengan luas wilayah yaitu 125,49 hektar. Itulah profil dari Kelurahan Hegarmana secara singkat. Oke nih Pak, dari profilnya kita sudah berkenalan, baru tipis-tipis nih Pak kenalannya. Saya pengen tahu Pak, di Kelurahan Hegarmana ini spesialnya apa nih? Potensi yang bisa kita gali dari kelurahan ini tuh ada apa aja Pak? Mulai dari wisata alamnya mangga, mulai dari inovasinya juga boleh diceritakan Pak, ada apa aja? Kelurahan Hegarmana dalam potensi wisata yaitu kebetulan ada teras Cikapundung atau lebih dikenal dengan Teci, dan juga ada Kampung Cibarani, dan juga ada Mata Air Cikendi. Itu adalah potensi wisata alam untuk Kelurahan Hegarmana. Dan untuk inovasi yaitu dalam untuk pengelolaan sampah yaitu GoPut Sawarga. Artinya gober jemput sampah warga. Itu khusus untuk Kelurahan Hegarmana. Dan juga ada untuk pelayanan untuk warga miskin, yaitu ada itu si Pakesos. Itu adalah sistem permohon kesejahteraan sosial. Dan juga ada Mantap, yaitu makanan tambahan balita sehat untuk menahan stunting. Itu. Oke, banyak sekali ya Pak ya, tadi potensi untuk pariwisata dan juga inovasi yang menarik. Namun kita akan bedah satu-satu nih wargi Bandung. Kita berbicara, wargi Bandung mungkin seliweran ya Pak, di daerah-daerah yang mau ke arah Cimulit juga melihat dari pinggir jalan ada teras Cikapundung nih Pak. Mungkin Bapak bisa ceritain, kan teras Cikapundung kini itu menjadi wisata dan salah satu tempat destinasi untuk orang-orang yang mau healing ya Pak ya, di tepi-tepi sungai, ada pohonnya, ada percikan airnya juga. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana nih sejarah awal atau perkembangannya hingga revitalisasi saat ini terkait teras Cikapundung sendiri. Ya, makasih. Teras Cikapundung ini awalnya itu adalah merupakan permukiman warga karena tanahnya ini milik pemerintah. Warga tersebut direlokasi ke Rusunawa Sedang Serang, dan waktu zaman Wali Kota Ridwan Kamil ditata menjadi teras Cikapundung ini, yaitu untuk wisata alam kepada warga masyarakat untuk mengenal tentang sungai. Dan waktu PJ Wali Kota Pak Bambang, yaitu ada Gemericik, program Gemericik, yaitu gerakan
mengekspresikan rindu Cikapundung supaya Cikapundung itu lebih hidup. Dan karena setiap hari Sabtu dan Minggu itu warga masyarakat datang ke sana untuk melihat, dan beliau warga masyarakat itu senam setiap pagi, dan juga ada jalan-jalan dengan adanya jembatan Teras Cikapundung, jembatan merah dikenal, dan sambil terapi ikan di sana. Dan ada gitu juga ya, Pak? ada terapi ikan. Jadi kalau untuk warga masyarakat yang rasanya sangat cocok sekali gitu untuk datang ke Teras Cikapundung. Di samping mengenal dengan posisi alamnya, pepohonan, udara sejuk, dan juga ada terapi ikan, dan bisa untuk menyehatkanlah untuk tubuh manusia yang khususnya yang kurang sehat gitu. Diharapkan warga Kota Bandung datang ke sana gitu, ke Teras Cikapundung. Oke. Seru banget Pak. Ini saya baru tahu nih fun fact ya, warga Bandung. Kita bisa terapi ikan di Teras Cikapundung. Terus pagi-pagi ada senam juga. Jadi kayaknya semua umur bisa ke sana ya Pak ya? Dari anak-anak bocil-bocil kecil-kecil sampai orang tuanya juga bisa datang ke sana. Tapi anak muda jangan khawatir. Kita punya jembatan merah, kita bisa selfie-selfie di sana ya Pak. Itu yang ikoniknya. Nah, jadi warga Bandung yang mungkin cuman lewat aja, turun sedikit aja, kita menikmati healing dulu sejenak di Teras Cikapundung ya Pak. Nah, selain Teras Cikapundung ini masih berbicara tentang air-airnya juga. Fun fact juga nih warga Bandung, kita Kota Bandung memiliki mata air juga ya Pak. Mungkin warga Bandung belum banyak yang tahu kalau Kota Bandung ini memiliki mata air Cikendi. Kita tanya langsung dari sumbernya nih Bapak, bisa ceritain nih Pak, bagaimana sejarah mata air Cikendi, atau mungkin bisa ngelihat bagaimana pentingnya sumber air yang ada di sana gimana? Ya. Mata air Cikendi atau ada di wilayah RW 9 Kelurahan Hegarmanah. Waktu sejarahnya menurut informasi bahwa mata air Cikendi ini ditemukan sama dari orang Belanda tahun 1920. Beliau ada orang Belanda dan dibangunkan bangunan di mata air Cikendi itu untuk ditampung airnya. Dan airnya itu bisa dimanfaatkan untuk warga, dan juga menurut cerita bahwa informasi mata air Cikendi ini disalurkan ke Provinsi Gunung Sate itu airnya. Dan cukup indah gitu karena dilihat di mata air Cikendi ini banyak pepohonan, ada beringin gitu. Di Kota Bandung seperti ada hutan gitulah kalau dilihat. Itu sangat indah kalau dilihat. Mungkin warga Kota Bandung belum tahu gitu ya informasi tentang mata Cikendi ini. Untuk wisata alam ini sangat cocok itu bagi anak TK untuk melakukan ke siswi itu TK gitu. Untuk melihat bagaimana mata air, untuk edukasi juga gitu kepada siswa-siswa TK, karena di TK-TK yang ada di Hegarmanah ini datang ke sana sambil itu sambil edukasi supaya cinta kepada alam dan lingkungannya. Gitu. Setuju. Wah, ini sangat menarik sekali ya wargi, di mana di daerah Hegarmanah ini ada mata air Cikendi yang kayaknya Pak nggak cuma TK aja kayaknya semua anak SD, SMP atau bahkan saya juga tertarik nih Pak pengen mengunjungi salah satu potensi mata air Cikendi ini, di mana kita juga mengundang mungkin ya Pak kepada sekolah-sekolah lain, ibu gurunya bila ingin memasukkan ke agenda sekolahnya untuk mengunjungi salah satu tempat wisata yang sangat menarik. Ini airnya jernih ya Pak ya? Jernih. Dan juga ada pancuran 7. Oh ya? Ada pancurannya 7, ada pancuran 7 gitu. Tapi di sana kita nggak bisa menggunakan air sembarangan ya Pak ya? Maksudnya nggak bisa tiba-tiba mandi di sana dan lain-lain. Itu hanya wisata alam aja, melihat jernihnya air yang ada di mata air Cikendi ini. Tapi kalau misalnya kita ke sana nih Pak, di sana juga pasti ada jalurnya itu udah aman ya Pak untuk sana? Udah jalurnya aman. Bisa di Secapa ke bawah, bisa dari Hegarmanah lewat samping itu bisa diakses. Lumayan. Itu bisa tiap hari nih Pak kita ke sana? Tiap hari bisa itu apalagi di mata air Cikendi sudah di renovasi sama DSD-ABM, ditata lebih cantik lagi gitu. Itu dan juga ada kolam-kolamnya ditata, taman-tamannya itu tidak dipungut biaya ya Pak? Iya, gratis. Datang aja. Tuh, gratis. Tambah lagi nih list tempat gratis yang tapi tetap bisa healing ya Pak ya? Bisa healing, kita tinggal langsung ke mata air Cikendi. Oke nih Pak.
kita udah tahu tadi ada teras Teci ya Pak ya, Ya. teras Cikapundung. Saya juga pernah masuk ke teras Cikapundung, tapi saya ke pinggirnya nih Pak. Ada trekking untuk jogging. Wargi Bandung juga mungkin yang suka scroll TikTok, kalian udah pasti tahu nih yang jogging ke daerah pemukiman warga, betul. di mana di tengah-tengahnya itu sebenarnya ada salah satu wilayah yaitu Kampung Cibarani yang tadi Pak Lurah sempat sampaikan nih Pak. Kita pengen tahu kawasan ruang publik Kampung Cibarani yang benar-benar berbasis komunitas ini tuh seperti apa latar belakangnya, lalu ada kegiatan apa saja, atau mungkin bisa diceritain sejarahnya seperti apa. Ya, Kampung Cibarani yaitu itu ada pemuda-pemuda dari RW 11 karena di RW 11 yaitu Kampung Cibarani, beliau yaitu untuk memanfaatkan bantaran sungai dari Cikapundung itu, yaitu untuk menjadi wisata alam juga gitu, untuk pemanfaatan, di mana di dalam Kampung Cibara ini ada setiap hari Sabtu dan Minggu ini ada weekly market, ada tempat untuk berjualan, di samping untuk yang warga Kota Bandung yang dari teras Cikapundung terus jalan di sekitar ada 1,5 kilometer, lumayan, sambil berolahraga gitu. Dan di sana biasanya nih kampung komunitas Kampung Cibarani ini yaitu ada pagelaran seni juga ada di hari Sabtu dan Minggu, pagelaran seni dan juga berjualan tentang makanan-makanan khas tradisional gitu. Oh gitu Pak. Gitu. Oke. Menarik banget nih, saya baru pertama kali nih Pak jalan kaki ke daerah tersebut gitu ya Pak. Tapi saya cuma menikmati alamnya aja. Saya baru tahu ada weekly market dan juga pagelaran seni. Ini sebenarnya yang ikut turun ke weekly marketnya itu warga sekitarnya Pak. Terus jualan apa aja? Apakah ada produk UMKM? Terus pagelaran seninya yang kayak gimana nih Pak? Yang bisa menarik untuk warga lain boleh berkunjung dong Pak. Nggak cuma warga kelurahan Hegarmanah doang. Ayo gimana nih Pak ceritain? Spill. Itu adalah dari Kampung Cibarani ini berkooperasi dengan BEM Unpar. Dan BEM Unpar juga ikut untuk mempercantiklah Kampung Cibarani ini bisa dinikmati oleh warga masyarakat Kota Bandung, yaitu memperdayakan UMKM yang ada di Hegarmanah, yaitu yang dekat di RW 11, dan seni juga, kesenian juga yaitu dari Kelurahan Hegarmanah, yaitu biasanya itu kesenian Sunda yang pernah ditampilkan gitu, dan juga UMKM yang ada untuk meningkatkan sumber ekonomi pada masyarakat yang ada di Kelurahan Hegarmanah itu, UMKM yang ada. Jadi di sini nggak cuma potensi wisata ya Pak, tapi semuanya gerak, baik itu keterlibatan warga yang ada, baik itu perekonomiannya terus berputar. Jadi keberadaan potensi di sini sangat luar biasa juga ya Pak. Tadi keterlibatan warga untuk ikut serta merasa memiliki gitu ya Pak. Kalau untuk bagaimana nih warga menjaga dari kebersihannya sendiri, menjaga alamnya sendiri, itu keterlibatannya seperti apa nih Pak? Keterlibatan warga dalam menjaga lingkungannya cukup partisipatif, karena dengan adanya Kampung Cibarani ini dan teras Cikapundung, beliau merasa memiliki membersihkan. Ada komunitas juga, yaitu itu Cika-Cika ya kalau nggak salah. Terus dari warga setempat juga di RW 10 juga dalam menjaga kebersihan itu suka dibersihkan. Dari keluhan juga untuk membersihkan teras Cikapundung dan Kampung Cibarani, yaitu Gober, suka dilibatkan dalam menjaga kebersihan. Oke, sangat baik sekali ya kolaborasi antara pemerintah juga hadir, warganya juga hadir. Salah satunya tadi mungkin yang berjasa Gober ya Pak, yang ikut membantu masyarakat untuk membersihkan. Nah, Gober di kelurahan ini juga sangat menarik karena mereka mempunyai inovasi yang baik. Di mana tadi ada apa Pak? GoPutsa Bandung. Spill coba Pak, GoPutsa teh apa? Kenapa tiba-tiba ada GoPutsa? Ya. GoPutsa warga, yaitu go-nya adalah gober, gorong-gorong dan petugas kebersihan. Putnya adalah jemput, sa-nya adalah sampah, baik ini sampah organik
dan warga ada untuk warga keluarga negara mana. Di mana GoFood warga ini yaitu menjemput sampah-sampah yang ada di RW yang akan nanti dijemput. Ini biasanya Pak RT, Pak RW titik kumpulnya di mana akan nanti dijemput dengan warga masyarakat. Ini sudah berjalan yaitu di RW 06, yaitu disimpan sampahnya di pos RW. Jadi warga masyarakat menyimpan sampah organiknya ke sana. Setelah itu dijemput sama Gober. Yang sudah berjalan itu RW 6, RW 2, RW 11, RW 10, dan RW 1. Ini selalu dijemput, yaitu dalam rangka untuk penanganan sampah di Kota Bandung, ya khususnya di Hegarmana. Yep. Nah, setelah dijemput, sampah tersebut nanti dibawa ke tempat magot yang di RW 11. Jadi titik kumpulnya di sana nanti dijumlah totalkan berapa kilo, misalnya 200 kilo, nah itu bawa sampah organik yang ada di Kelurahan Hegarmana, totalnya bisa kelihatan yaitu di tempat magot itu. Nanti dilaporkan ke sampah kita. Gitu. Yang aplikasi itu ya Pak ya? Ya, aplikasi itu. Ini sangat menarik nih Pak, di mana kan ada penjemputan secara langsung ke rumah warga nih Wargi. Saya pengen tahu Pak, ini penjemputannya apakah tiap hari, 2 hari sekali, atau gimana informasi yang disampaikan ke masyarakatnya? Terus ini kan Bapak bilang ini nanti dianterin ke pengelola magot gitu. Berarti ini Wargi Bandung, warga di Kelurahan Hegarmana ini udah pinter. Mereka udah bisa memilah sampahnya sendiri, mana sampah organik dan juga mana sampah anorganik. Nah itu terkait penjadwalannya gimana nih Pak? Kalau perjadwalan dan itu tergantung kesepakatan Pak RW. Kalau udah penuh 2 hari bisa diambil, atau kalau sudah penuh nanti tinggal Pak RW kontak dengan kasih ekbangnya, nanti langsung dijemput gitu. Ada yang tiap hari seperti R2 kalau lihat itu tiap hari diambil karena kebetulan petugas gobernya warga 02 sambil membawa sampah yang tadi terkumpul gitu. Berarti benar ya Pak, tagline sampah hari ini harus habis hari ini juga. Ini udah diterapkan nih sama Kelurahan Hegarmana, mungkin bisa ditiru juga oleh warga Bandung di wilayah-wilayah lainnya. Bagaimana partisipasi aktif dari gobernya juga ya Pak? Itu ada berapa Pak petugasnya kalau di sini boleh tahu? Gobernya ada 16. Ada 16 orang yang turun langsung ke beberapa kewilayahan tadi. Nah, nggak cuman kita berbicara tentang sampah juga ya Pak, tapi isu yang itu isu di kewilayahan kita, mungkin ya di wilayah kota, tapi ada juga isu nasional terkait stunting ya Pak. Ya, tadi tidak hanya pemerintah kota aja yang punya aktivitas terkait program-program terkait stunting, tapi di kewilayahannya juga warga Hegarmana di sini memiliki program. Tadi apa Pak namanya yang untuk stunting? Mantap. Pakai B ya Pak? Pakai ini Pak. Pakai B. Mantabs. Mantabs. Katanya tuh perlu diingat. Mantabs. Apa sih Pak Mantabs teh? Coba. Mantabs adalah makanan tambahan untuk balita sehat dalam rangka penurunan stunting. Di mana ini Mantab ini adalah hasil swadaya masyarakat. Wadah masyarakat ini sudah berjalan yaitu di RW 9, yaitu untuk kepada balita-balita diberikan makanan tambahan berupa telur, susu, atau daging ayam. Ini 1 bulan sekali. Ini tergantung swadaya masyarakatnya. Ini baru terapan di RW 9. Mudah-mudahan di RW-RW lain juga ini ada program Mantap bisa ke RW yang lainnya. Itu. Nah ini kalau program Mantap sekali tadi Mantap itu sebulan sekali frekuensinya. Itu sekalian sama posyandu gitu ya Pak? Atau berbeda pembagiannya? Berbeda itu mah. Posyandu untuk Mantap bisa dengan posyandu tergantung Pak RW-nya kesepakatannya itu. Gitu. Saya kira kayak dulu kan kita kalau posyandu juga dapat ya bubur kacang. PMT itu mah rutin ya di PMT. Tapi Mantap mah berbeda gitu, ada spesial lah makanan kasih kepada balitanya gitu. Berarti di sini pendataan terkait anak-anak yang mungkin masih stunting juga pasti ada data-datanya ya Pak. Ada. Nah si program Mantabs ini apakah diberikan oleh petugas langsung ke rumah masyarakatnya door to door gitu, atau ada emang kumpulan atau pengarahan mungkin dari pemerintah sendiri terkait bagaimana sih cara kita terlepas dari si stunting tersebut? Penyalurannya Pak. Penyalurannya itu ada
sosialisasi dulu kepada warga masyarakat. Ini biasanya Pak RW ya, Pak RW kepada warganya lewat ibu kader juga gitu, dikasih tahu. Oh, seperti itu. Jadi benar-benar kolaborasi ya, Pak. Kolaborasi, ya. Ini nggak cuma dari kelurahannya sendiri, tapi dari beberapa unsur pemerintahannya juga, unsur warganya juga hadir ya, Pak ya. hadir. Benar-benar aktif semua nih, Pak. Ya, Kelurahnya aktif, RT-nya, RW-nya, semuanya nih warga. Nah, Alhamdulillah. kita lihat satu lagi, Pak, inovasi terkait kesejahteraan sosial yang ada di kelurahan ini tadi. Kita juga tentunya tidak terlepas dari digitalisasi atau adanya sentuhan teknologi. Nah, coba kalau di Kelurahan Hegarmana sendiri, bagaimana aplikasi berbasis digital ini benar-benar membantu Bapak dalam mengelola kesejahteraan sosial di sini? Ya, ada yaitu untuk membantu warga masyarakat miskin, yaitu ada tentang pelayanan si Pakesos, Oke. yaitu sistem permohonan kesejahteraan sosial. Itu bagi warga miskin yang memerlukan usulan untuk DTKS. Jadi warga masyarakat nggak perlu datang ke kelurahan. Ini si pemohon datang ke Pak RT, ke Pak RW, nanti Pak RT, Pak RW dikasih tahu linknya, ada websitenya, linknya, tinggal ngisi link itu, Oke. diisi datanya, nama, nomor KTP, KK, dan foto rumah, langsung diupload ke link itu. Setelah itu nanti sama operator di kelurahan diproses. Oke. Nah, setelah itu nanti ada jawabannya lewat WA nanti ke sana. Misalnya kalau permohonan tentang suket, tinggal itu aja di upload nama, nomor KTP dan lain-lainnya. Setelah itu nanti jawabannya itu lewat PDF. Nanti tinggal dicetak gitu. Jadi nggak perlu datang ke kelurahan. Betul. Masalah pelayanan tentang khusus untuk warga miskin gitu. Oke, berarti ini sudah tersentuh digitalisasi Iya, terkait pelayanan publik yang optimal ya, Pak ya. Di mana kita nggak usah face to face, nggak usah datang lagi ke kantor kelurahannya. Kita bisa dengan cukup genggaman handphone aja, betul. kita bisa mendapatkan surat-surat tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mungkin membutuhkan ya, Pak, terkait kesejahteraan sosialnya sendiri. Nah, tadi udah diceritain nih oleh Pak Lurah terkait udah tempat-tempat inovasi yang terbaik juga ya, Pak. Kita juga pasti ingin ada harapan ya Pak, 5 tahun ke depan atau 2-3 tahun ke depan aja dulu deh Pak. Pengembangan atau inovasi Bapak yang mungkin berharap pengen ada inovasi tentang apa Pak di sini gitu Pak. Kalau harapan inovasi ke depan, kalau melihat potensi di Hegarmana ya, Yep. lumayan kalau dilihat saya UMKM di Hegarmana juga lumayan banyak gitu Bu. Yep. Ada Cilok Borma itu ya. Waduh, tuh Terus udah ada Cireng Ebem ya. Ebem itu. Cireng Ebem, oke. Ya itu ada itu. Itu sangat udah viral gitu. Dan lain-lainnya supaya memberdayakan UMKM ini di Hegarmana supaya lebih berkembang lagi. Nanti dikolaborasikan dengan ada wisata-wisata yang ada di potensi wisatanya ada di Kelurahan Hegarmana. Jadi di samping wisatanya naik, si UMKM juga meningkat, sehingga pendapatan warga masyarakat ini bisa meningkat juga. Yep. Ditambah lagi ada potensi pendidikannya, nanti ilmunya minta ke lembaga pendidikan itu Unpar, kita kolaborasikan lah bagaimana caranya, dan juga ada NHI juga itu. NHI di pariwisata. Yep. Supaya meningkat ekonomi di Kelurahan Hegarmana. Untuk kedepannya itu mungkin perlu duduk bareng dari lembaga pendidikannya, para pengusahanya, terus dari komunitasnya juga dan aparatnya untuk supaya berkolaborasi untuk meningkatkan wilayah Kelurahan Hegarmana. Itu kedepannya. Oh, itu harapan Pak Lurah yang benar-benar kita harus support ya Pak ya. Ya, Kayaknya betul. warganya juga setuju dengan inovasi yang terbaru ini karena impactful untuk semua aspek gitu ya Pak. Nggak cuman pemerintahan sendiri tapi seluruh warganya. Nah, kalau dilihat nih Pak, kan pasti para pelaku UMKM itu beragam ya Pak, mulai Betul. dari ibu-ibu kah atau malah ada juga generasi muda atau pemuda-pemuda. Saya ingin tahu nih Pak, keaktifan warga pemuda sekitar melalui Karang Taruna atau ada kepemudaan lainnya nih Pak, bagaimana Gen Z para millennials ini ikut memberikan inovasi atau memberikan masukan yang baik untuk wilayah sendiri itu seperti apa nih? Ya. Kalau pemuda itu di Karang Taruna, yaitu ada program tentang PKBM.
di mana anak-anak muda yang putus sekolah, Oke. nah ditampung, didata sama Karang Taruna dan RW-nya masuk kepada PKBM. PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat itu. Jadi pusat kegiatan masyarakat nanti ditampung yang putus sekolah ini, lalu belajar setiap minggu satu kali. Sudah itu dilaksanakan sama Karang Taruna Hegar di Kelurahan Hegar Manah. Dan alhamdulillah setelah mendapatkan ijazah, beliau itu dikursuskan. Ada kursus otomotif, barbershop, kursus untuk servis HP, itu udah berjalan. Alhamdulillah bermanfaat gitu dengan adanya pemuda-pemuda di Hegar Manah gitu dengan program PKBM ini gitu. Berarti cukup aktif juga ya Pak Aktif, partisipasi dari mereka sendiri. Mereka sudah mempunyai program tersendiri. Bagaimana cara memberdayakan masyarakat yang mungkin masih kurang untuk dijadikan bisa secara individunya sudah mandiri ya Pak dalam mencari uangnya, mungkin dalam meningkatkan skillnya dan lain-lain. Nah terakhir nih Pak, bagaimana pesan Bapak, mungkin pesan ataupun misalnya harapan atau himbauan agar warga Kelurahan Hegar Manah atau bahkan secara umum ya warga Bandung itu lebih aware, lebih peduli akan potensi lokal, baik itu pariwisata ataupun UMKM, kuliner dan lain-lain, dan bagaimana cara mereka agar ikut berperan dalam pembangunan daerah secara luasnya nanti. Oh ya, pesannya mungkin pertama kita harus mengenal dulu ya potensi apa yang kita punya. Setelah mengenal, kita gali potensi yang ada yang punya kita. Setelah gali, kita kembangkan supaya menjadi nilai tambah tentang potensi-potensi yang ada di kelurahan lah, kalau kelurahan. Nanti kita berkolaborasikan dengan program-program yang ada di pemerintah, dikolaborasikan. Kalau menunjang, kita kembangkan. Itu pesannya. Ya, kita mengenal dulu, gali, kembangkan, dan kolaborasikan dengan program pemerintah supaya lebih berkembang gitu. Nah, itu tadi pesan dari Pak Lurah yang luar biasa, bisa diterapkan di seluruh kewilayahan yang lain. Tadi kita sudah berbincang mengenai bagaimana potensi wisata untuk healing kalian para Gen Z millennials atau siapapun yang akan mengajak orang tuanya healing di alam sambil berwisata secara gratis. Silakan datang ke daerah Kelurahan Hegar Manah. Di sana ada teras Cikapundung, ada mata air Cikendi, ada juga tadi Kampung Cibarani yang penuh kreativitas dan juga partisipasi masyarakat yang sangat luar biasa mendukung seluruh program dari pemerintah melalui Kelurahan Hegar Manah ini. Nah, mungkin kita nanti akan kembali lagi ke sini Pak, menagih pengen lihat perkembangan Kelurahan Hegar Manah, Lurah. Nanti kita bisa sharing cerita lagi. Semoga kedepannya memang bisa terwujud ya Pak harapan Bapak terkait dengan program-program inovasi selanjutnya. Nah, wargi Bandung, semoga cerita hari ini dapat menginspirasi wargi Bandung dan juga wilayah-wilayah lainnya untuk lebih mengembangkan lagi. Nanti kita akan berkeliling ke wilayah-wilayah selanjutnya. Pasti warga Bandung juga penasaran. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Sopandi dan juga rekan-rekan ini di belakang sini ada rekan-rekan dari Kelurahan Hegar Manah juga yang tentunya ikut hadir dan support untuk hari ini. Sekian untuk podcast pagi hari ini. Semoga menginspirasi. Selamat siang. Presented by Humas Kota Bandung.